Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al-Hilya Al-Mujahid daripada Mujahid, Mujahid mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, la yubasyaru, sungguh dia akan diberi kabar gembira, bisolahi waladihi, dengan kesolehan anaknya, min ba'dihi, selepas kematian dia, litakirro ainuhu, supaya menjadi gembira ainuhu, matanya. Orang beriman, kata Mujahid rahimahullah ta'ala, orang beriman itu walaupun masuk kubur, semua hal-hal yang berkaitan dengan kesolehan anak itu dilaporkan Allah kepada dia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Muslimin yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir juga dalam majelis yang mulia ini, dan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi ini tak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan kecuali kita syukur lagi dan lagi pada Allah. Terutama di pagi hari ini, Allah yang membangunkan kita dari kematian kita yang sementara. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya bagi Allah yang menghidupkan kita selepas kematian kita. Tidur akhir maut. Tidur ini adalah saudaranya kematian. Allah yang membangunkan kita di pagi hari ini, dan dialah Allah yang memberi taufik pertolongan kepada kita sehingga kita bisa datang ke masjid, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Mari kita syukuri anugerah yang besar ini, anugerah iman, Islam, anugerah agama, anugerah taat pada Allah. Dengan kita selalu bersyukur, berharap semoga kita selalu diistiqomahkan dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kembali kita perpanjang i'tikaf sambil menunggu waktu sholat isyraq masuk. Bagi yang belum niat, maka niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf, kita lanjutkan kajian kitab Bushrul Ghaib Biliqa'il Habib yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Busyrul kaib, kabar gembira untuk orang yang bersedih. Biliqa'il habib, bahwa mereka akan berjumpa dengan para kekasih. Ini satu risalah ringkas yang ditulis oleh Imam Suyuti, hadis-hadis yang berkaitan dengan keadaan kondisi orang-orang beriman ketika meninggal dunia, apa yang mereka dapatkan daripada kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Kita masih dalam pembahasan hadis riwayat athar dzikru ma yalqahul mu'min inda qabdi ruhihi minal karamah. Beberapa pembahasan yang menceritakan apa yang dijumpai oleh seorang beriman inda qabdi ruhihi, ketika dicabutnya nyawanya dia, minal karomati, apa yang dia dapatkan berupa kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila al-imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala qala akhraja Ibnu Abi Dunya anid Dhahhak fi qoulihi ta'ala wal tafatis saqu bisaq qala an-nasu yajhazuna badanahu wal malaikatu yujahizuna ruhahu. Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan anid Dhahhak, daripada Dhahhak, fi qoulihi ta'ala, mengenai firman Allah ta'ala, wal tafatis saqu bisaq, ketika telah berjumpa as-saqu betis bisaqi dengan betis. Ini kondisi sakaratul maut, surat Al-Qiyamah, ketika meninggal dunia. Ayat ini apa maksudnya? Qala, Dhahhak mengatakan, an-nasu, orang-orang, yajhazuna, sedang menyiapkan badanahu, badannya mayit, wal malaikatu, sedangkan malaikat, yujahizuna, mereka menyiapkan ruhahu, rohnya mayit. Jadi ayat wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq, kondisi sakaratul maut, orang-orang telah meninggal dunia. Tapi untuk orang beriman bagaimana? Maka kata Dhahhak, ya kalau orang beriman, kalau sudah meninggal dunia, kalau badannya yang nampak dengan mata kita, badan yang zahir ini, itu diurus oleh manusia. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, rohnya disiapkan oleh para malaikat. Akhraja Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yuqbadul mu'min, la yuqbadu, tidaklah diambil nyawa al mu'minu, orang beriman, hatta yaro, sehingga dia melihat, minal busyra, daripada berita gembira. Tidaklah nyawa orang beriman itu dicabut sebelum dia melihat kabar gembira daripada Allah. Orang beriman tidak akan mati kecuali Allah tampakkan kepada dia tempat dia di dalam surga. Sehingga dikarenakan itulah orang-orang beriman meninggal dunia itu tersenyum. Sesusah apapun hidup dia di dunia, maka janji Allah itu sebelum meninggal, sebelum betul-betul roh berpisah dari badan ini, Allah tampakkan, ini tempat engkau di dalam surga. Nah, kalau sudah ditampakkan, maka semua kesusahan-kesusahan apapun yang terlewati di dunia ini, semuanya menjadi terlupakan. Fa'idha kubidha, dan ketika telah dicabut nyawanya, nada, maka akan memberikan pengumuman. Walaisa, dan tidak ada fiddar, di rumah itu, dabbatun, satu hewan kecil pun, sogiratun, tidak ada satu hewan sogiratun yang kecil, wala kabiratun, dan tidak pula binatang yang besar,
illa wahya, kecuali hewan itu tasma'u akan mendengarkan sautahu, suara teriakan panggilan itu, illa tsaqalain, kecuali dua golongan yang tak bisa mendengar, al jinnu wal ins, yaitu golongan jin dan manusia. Apa pengumumannya? Ta'ajjalu bi, yang berteriak, yang menyampaikan pengumuman itu mayit itu sendiri yang baru meninggal itu. Ketika mayit itu bersuara, menyampaikan, berteriak, semua mendengar. Makhluk apapun, kecuali dua, jin manusia nggak bisa dengar. Cuma walaupun nggak bisa dengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kondisi secara gaib itu pada kita. Apa yang mereka sampaikan? Ta'ajjalu bi, bersegeralah kalian dengan membawa aku ila arhamar rahimin, menuju Allah Zat yang maha penyayang dari semuanya. Fa'idha wudi'a, dan ketika jenazah itu telah diletakkan ala saririhi, di dipannya mayit, qala, maka mayit mukmin tadi akan mengatakan, ma abta'a ma tamshun, alangkah lambatnya kalian berjalan. Ketika baru diletakkan di dipan, jenazah itu pun sudah nggak sabar. Kok gerak kalian mandikannya lambat? Kenapa kalian terlalu lambat? Fa'idha udkhila, dan ketika jenazah itu dimasukkan, jenazah orang beriman, filahdihi, dimasukkan di liang lahatnya, uqa'ida, maka dia akan didudukkan. Fa'uriya, dan akan ditampakkan kepada dia, maq'adahu, tempatnya dia, minal jannati, di dalam surga. Wama, dan apapun, a'addallah, yang telah Allah janjikan, lahu, untuk dia. Wa muli'a, dan akan dipenuhi qabruhu, kuburnya dia, min rauhin wa raihan, daripada kelonggaran dan wangi-wangian. Wa miskin, dan akan dipenuhi dengan bau minyak misik. Fayaqul, maka jenazah orang beriman tadi pun mengatakan, ya Rabbi qaddimni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni, segerakanlah aku untuk berjumpa dengan Engkau. Fayuqal, maka dikatakan kepada jenazah mayit yang di dalam kubur tadi, innalaka ikhwatun wa akhwat lam yalhaqu, innalaka, sesungguhnya bagi engkau, ikhwatun, masih ada saudara, saudara laki-laki, wa akhwatun, dan ada saudara juga perempuan, lam yalhaqu, yang mereka belum menyusul engkau. Wa nam, sekarang tidurlah dulu engkau, qariral ain, dalam keadaan senang hatimu. Jadi orang-orang beriman itu kondisi mereka setelah meninggal dunia itu adalah kondisi terbaik yang terjadi pada diri orang beriman. Kalau kita melihat dengan mata kita, itu kondisi paling mengerikan. Ditimbun tanah, ditutup dengan kayu, kemudian dalam keadaan gelap gulita, itu kondisi yang kita lihat. Padahal kalau nyawa ini sudah berpisah dari badan, orang-orang beriman itu jangankan masuk kubur, belum lagi masuk ke kubur, kita baru bergerak menyiapkan jenazahnya, maka jenazah itu pun berbicara, alangkah lambatnya gerakan kalian, memandikannya lambat, bergeraknya lambat, cepat segerakan aku masuk kubur. Setelah masuk kubur pun juga mengatakan, ya Allah, segerakanlah aku berjumpa dengan engkau. Tapi Allah mengatakan, nanti dulu, masih banyak saudara-saudara yang ditunggu yang belum meninggal. Sekarang tidurlah engkau dulu di kubur dalam kondisi nyaman. 6 qarirul ain, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Tidurnya yang tidur itu sepanjang apapun malam terasa singkat, kurang. Tahu-tahu udah pagi, tahu-tahu sudah subuh. Lah itu kondisi orang beriman. Akhraja, telah meriwayatkan Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir, dan Ibnul Munzir fi tafsirihi, dalam kitab tafsir mereka berdua. An Ibnu Juraid, daripada Ibnu Juraid, qala Ibnu Juraid mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah,
idza ayanal mu'min al malaikah qalu nuraji'uka ila dunya fayaqul ila daril humum wal ahzan qaddimani ila Allah ta'ala. Nabi mengatakan pada Sayyidah Aisyah, idza ayanal mu'min al malaikah, ketika orang beriman betul-betul ayana, melihat langsung para malaikat. Ketika orang beriman betul-betul berjumpa dan melihat langsung para malaikat. Qalu, maka malaikat-malaikat itu mengatakan, nuraji'uka ila dunya. Ketika sudah meninggal, dicabut nyawanya, malaikat tanya pada orang beriman, nuraji'uka ila dunya, mau kembali ke dunia kami kembalikan. Apa kata orang beriman? Fayaqul, maka orang beriman pun mengatakan, ila daril humum wal ahzan, mau mengembalikan kami ke tempat susah itu dunia, tempat kesedihan? Enggak. Qaddimani ilallah, enggak perlu. Segerakan saja kami ingin cepat berjumpa dengan Allah. Kita enggak ingin pisah dengan mayit, tapi mayit itu orang-orang beriman enggak mau lagi jumpa sama kita. Ini tempat-tempat susah. Mau apa-apa tuh perlu usaha. Sekaya-kayanya orang saja susah, apalagi jadi orang miskin. Dunia ini kehidupan susah. Ketika orang beriman yang di dunia ini kita dengar hadis, dengarkan Quran, firman Allah, janji-janji yang Allah berikan kepada orang beriman, apa yang mereka dapatkan itu sudah nampak semua. Kalau sekarang kan masih janji. Kalau sholat ini pahala, zakat ini pahala, sedekah ini yang kamu dapatkan, berjamaah ini yang dapat, sholat subuh ini yang kamu dapatkan. Sekarang janji. Akhirnya orang-orang basyiril masya'ina fi dzulami bin nurit tabi yaumal qiyamah, beri kabar gembira untuk orang-orang yang mau berangkat ke masjid dalam keadaan gelap gulita, bahwa mereka akan mendapatkan nur, cahaya sempurna pada hari kiamat. Di dunia nampaknya tidak berguna berangkat ke masjid, mati masuk kubur baru tahu faedah. Lah itu semua janji-janji Allah nampakkan pada mereka. Nah, ketika janji itu sudah ditampakkan, kadang janjinya kan di akhirat, janjinya itu setelah lewat masa kubur, tapi sudah ditampakkan juga. Maka tak akan mungkin mereka mau kembali ke dunia. Dunia yang kata kita paling indah sekarang. Kita yang sekarang ini kadang memikirkan mati itu ketakutan, tapi kalau memang iman bisa dijaga, mulai mati, disitulah kebahagiaan pertama kali yang akan dinampakkan oleh Allah. Akhrajal Marwazi fil Janaiz, Al-Marwazi meriwayatkan dalam kitab Al-Janaiz, Anil Hasan ibni Ali, daripada Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu maqal, beliau telah berkata, takhruju ruhul mu'min fi raihanatin, takhruju akan keluar ruhul mu'min, rohnya orang beriman, fi raihanatin, di dalam wangi-wangian. Tsumma qara'a, kemudian beliau pun membaca ayat, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Beliau mengatakan tadi, nyawa orang beriman itu ketika keluar itu akan diletakkan di wangi-wangian. Kalau tidak percaya, baca ini ayat. Fa'amma in kana minal muqarrabin, adapun kalau yang dicabut nyawanya itu minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah, orang taat, orang soleh, orang beriman. Farauhun, maka balasannya mereka dapat kelonggaran. Waraihan, wangi-wangian. Wa jannatu na'im, dan surga yang kekal abadi, yang penuh kenikmatan. Wa akhraja Ibnu Juraid wa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Juraid juga meriwayatkan dan Ibnu Abi Hatim an Qatadah, daripada Qatadah radhiyallahu taala anhu, fi qoulihi ta'ala, mengenai firman Allah taala, farauhu wa raihan, kelonggaran dan wangi-wangian. Ar-rau, kelonggaran Allah beri, wa raihan, dan wangi-wangian itu yaltaqa, akan bertemu, bihima, dengan keduanya tadi. Keduanya itu akan diberikan indal mautil mu'min, ketika kematian seorang yang beriman. Jadi memang mati itu adalah kebahagiaan pertama kali yang Allah berikan pada mereka.
Akhraja Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan An Bakar bin Ubaidillah, daripada Bakar bin Ubaidillah qol, beliau berkata, idza umira malakul maut biqabdi ruhil mu'min utiya bi raihan. Idza umira, ketika diperintahkan malakul mauti, malaikat maut, biqabdi ruhil mu'min, untuk mencabut rohnya orang beriman, utiya, maka akan didatangkan bi raihan, dengan wangi-wangian, minal jannati, daripada surga. Faqila, kemudian dikatakan lahu, kepada malaikat maut tadi, iqbid, cabutlah rohnya orang ini, fihi, kemudian letakkanlah di dalam wangi-wangian. Akhraja Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan an Abi Imran Al-Juni, daripada Abu Imran Al-Juni qol, beliau berkata, balagona, telah sampai berita pada kami, annal mu'min, bahwasanya orang beriman, idza hadara, ketika hampir meninggal dunia, waktu kematiannya, utiya, maka akan didatangkan bidhabairi raihan, dengan kumpulan wangi-wangian, minal jannati, daripada surga. Fayuj'alu, kemudian akan diletakkan ruhuhu, rohnya orang mukmin tadi, fihi, dalam kumpulan-kumpulan wangi-wangian tadi. Akhraja juga meriwayatkan Ibnu Abi Dunya an Mujahid, daripada Mujahid qala, Mujahid mengatakan, tungza'u, dicabut ruhul mukmin, rohnya orang beriman, fi haririn, di dalam kain sutra, fi hariratin, di dalam kain sutra, min hariril jannati, dari kain sutra yang dikirim dari surga. Akhraja Ibnu Jarir. Ibnu Jarir juga meriwayatkan wa Ibnu Abi Hatim an Abi Al-Aliyah, daripada Abu Al-Aliyah qala, Abu Al-Aliyah mengatakan, lam yakun, tidak ada, ahadun, seorang pun, minal muqarrabina, dari kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah, yufariqud dunya, yang mereka berpisah, meninggalkan dunia ini, hatta yukta, kecuali didatangkan, mereka diberi, biqasnin, dengan ranting-ranting, min raihanil jannati, daripada wangi-wangian surga. Fayushimmuhu, kemudian mereka pun menghirup ranting yang wangi tadi, tsumma yuqbadu, baru kemudian roh nyawa mereka dicabut. Orang-orang beriman yang mau meninggal dunia itu, kita tahu ada, kalau sekarang ada kayu gaharu, wangi-wangian, bukhur, itu kan dari ranting-ranting kayu. Nah, ini wangi-wangiannya bukan kayu gaharu yang wangi di dunia. Wangi-wangian surga itu dibawa oleh malaikat, kemudian diciumkan dulu, dibaukan kepada orang meninggal, baru setelah itu dicabut nyawanya. Rasa surga sudah mereka dapatkan, padahal masih di dunia. Akhraja Ibnu Munabbih meriwayatkan an Salman, daripada Salman qol, Salman mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna awwala ma yubashsharu bihil mu'min fi qabrihi, sesungguhnya awwalama, paling pertamanya perkara, yubashsharu, yang akan diberikan kabar gembira, al mu'minu, seorang beriman, fi qabrihi, di kuburnya. Kabar gembira yang pertama kali yang akan didengar oleh orang beriman di kubur, ayyu qala lahu, akan dikatakan pada dia, abshir, kabar gembira untuk engkau, biridallah, dengan ridha Allah, wal jannati, dan engkau mendapatkan surga. Qadimta, engkau telah sampai, khairu maqdamin, ke tempat yang paling sebaik-baik tempat yang didatangi. Qad ghafarallah, Allah telah mengampuni engkau. Qad ghafarallah, Allah telah mengampuni, liman, kepada orang, yusyayyi'uka, yang menggiring engkau ila qabrika, ke kubur engkau. Wasaddaqa, dan Allah juga mengampuni orang yang membenarkan, man, orang, syahida, yang bersaksi, laka, bagi engkau. Wastajaba, dan Allah telah mengabulkan, liman, doa orang-orang, yastaghfiru laka, yang memohonkan ampun kepada engkau. Ini pengumuman yang pertama kali disampaikan di kubur bagi orang beriman. Kabar gembira, Allah Ta'ala ridho kepada engkau, dan Allah memberikan surga pada engkau, dan engkau telah sampai di tempat yang terbaik.
Allah telah ampuni orang-orang yang menggiring, menghantarkan engkau ke kubur, dan Allah juga membenarkan orang-orang yang memberikan persaksian pada engkau. Ini orang baik, ini orang soleh. Nah itu semua Allah benarkan. Wastajaba liman yastaghfiru laka, dan Allah pun menerima mengabulkan doa orang-orang yang memohonkan istighfar, mohonkan ampunan untuk engkau. Ini kabar gembira yang pertama kali didengar oleh orang beriman baru masuk ke dalam kuburnya. An-Nabi Mas'ud, daripada Abu Mas'ud Abu Mas'ud menceritakan, idza aradallahu qabda ruhil mu'min, apabila Allah menghendaki mencabut nyawa orang beriman, auha, Allah berfirman ila malakil maut, kepada malaikat maut. Ketika Allah mau mencabut nyawa orang beriman, maka Allah sampaikan pada malaikat maut, akrihu minnis salam, sampaikan kepada orang itu salam dari aku. Fa idza jaa, maka ketika datang malakul mauti, malaikat maut, yakbadu ruhahu, yang mencabut nyawa orang tadi, qala, maka malaikat maut pun berkata lahu, pada orang beriman, rabbuka yuqri'uka salam, Allah Ta'ala Tuhanmu menyampaikan salam kepada engkau. Akhraja Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, wal Hakim, begitu juga Hakim, wasahahul Baihaqi, Imam Baihaqi bahkan mensahihkannya, fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abul Iman, wa Ibnu Manda an Muhammad Al-Quradi, daripada Muhammad Al-Quradi. Qala, beliau mengatakan, Muhammad Al-Quradi mengatakan, idza istablagat nafsul abdil mu'min, idza stablagat, apabila telah sampai ajal, nafsul abdil mu'min, jiwa seorang beriman, ada, maka akan datang malakul mauti, malaikat maut. Faqala, maka malaikat maut itu mengatakan, assalamu alaika ya waliyallah, salam kepada engkau ya waliyallah, wahai kekasih Allah. Allahu yuqri'uka salam, Allah mengirimkan salam kepada engkau. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Muhammad Al-Quradi, beliau membaca ayat ini, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Alladzina, orang-orang, tatawaffahum, yang mewafatkan mereka, al malaikatu, para malaikat, thayyibin, dalam keadaan mereka beramal yang baik. Yaquluna, maka malaikat pun akan mengatakan salamun alaikum, salam ke atas kalian. Salam ini dikirim oleh Allah. Jadi baru saja meninggal, kabar gembira diantaranya yang paling besar, Allah Ta'ala mengirimkan salam kepada orang meninggal, orang beriman tadi, melewati lisan malaikat. Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah, Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah an Mujahid, daripada Mujahid, Mujahid mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, la yubasyyaru, sungguh dia akan diberi kabar gembira, bisolahi waladihi, dengan kesolehan anaknya, min ba'dihi, selepas kematian dia, litakirro ainuhu, supaya menjadi gembira ainuhu, matanya. Orang beriman, kata Mujahid rahimahullah ta'ala, orang beriman itu walaupun masuk kubur, semua hal-hal yang berkaitan dengan kesolehan anak itu dilaporkan Allah kepada dia. Jadi kabar-kabar gembira itu semua disampaikan. Anak kamu sudah bisa Fatihah, apalagi yang besar-besar beritanya yang indah. Anak kamu sudah pandai sholat, sekarang sedang baca Quran, sekarang dia hafiz Al-Quran. Itu semua kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kabar gembira itu pada orang-orang beriman walaupun dikubur, litakirro ainuhu, supaya hatinya menjadi senang. Akhraja Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, wa Ibnu Manda anit Dhahhak, daripada Dhahhak, fi qaulihi ta'ala, mengenai firman Allah Ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dhahhak menceritakan mengenai firman Allah ini, lahumul busyra, lahum, bagi orang beriman, al busyra, ada kabar gembira, fil hayatid dunya, kabar gembira itu di dunia, wa fil akhirah, begitu juga kabar gembira itu Allah berikan di akhirat. Jadi kabar gembira itu bukan cuma di dunia, kalau di dunia kan janji,
Tapi kabar gembira di akhirat juga, masuk kubur tuh kabar gembiranya juga. Qala, ketika beliau membaca ayat ini beliau mengatakan ya'lamu aina huwa qablal maut. Kabar gembira Allah berikan kepada orang beriman di dunia dan di akhirat. Maka kata Dhahhak, ya'lamu, orang beriman itu sudah tahu aina huwa, kemana dia akan berada. Huwa, kabar gembira itu akan diberikan qoblal maut, sebelum kematiannya. Jadi orang beriman itu belum mati, nyawanya belum dicabut, kabar gembira kemana tempatnya di surga itu sudah Allah tampakkan kepada dia. Nah, kabar gembira itu janjinya huwa qoblal maut, kabar gembira itu sebelum mati, bukan setelah mati baru dinampakkan, enggak, sebelum itu sudah. Makanya kematian orang beriman itu indah, Bapak Ibu, karena penampakan yang mereka lihat dengan yang kita lihat itu memang sudah berbeda. Alam mereka walaupun masih di dunia, tapi alam akhirat itu sudah terbuka. Yang mereka lihat, yang mereka ketahui, yang mereka nampak, itu sebelum wafat sudah diberitahu oleh Allah terlebih dahulu. Akhrajal Baihaqi an Mujahid fi qoulihi ta'ala, Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Mujahid fi qoulihi ta'ala, mengenai firman Allah Ta'ala, innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mujahid membaca ayat ini, tafsirnya apa? Ayat innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian orang itu istiqomah atas iman, maka malaikat akan turun berjumpa kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat tadi mengatakan, kamu jangan takut, jangan sedih. Absyiru bil jannah, kabar gembira engkau dapat surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nah, ayat ini kata Mujahid, qala dzalika indal maut. Ini kejadian innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang ngaku mengatakan Tuhan kami adalah Allah, malaikat akan turun, yang mana malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, jangan bimbang. Nah, ini kejadian ini kapan ini turun malaikat? Indal maut. Kejadian itu dan terjadinya ketika hendak meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu kondisi yang susah awal mulanya. Karena susahnya awal mula bagi orang beriman sekalipun, maka Allah kirim malaikat-malaikat untuk menenangkan orang-orang iman yang hendak meninggal. Maka malaikat itu pesankan, memberitahu pada orang beriman, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih, la takhaf, jangan kamu takut, wa la tahzan, jangan sedih. Ini dua kalimat ini sebenarnya kadang dalam penggunaan bahasa Arab mirip, la takhaf wa la tahzan, walaupun arti beda tapi penggunaan secara umum mirip. Jangan takut, jangan sedih. Tapi ini ada bedanya. Takut, jangan takut engkau dengan masa depan yang akan kau jalani, dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan ke belakang. Jadi dua hal itu malaikat sudah sampaikan, kamu jangan sedih ke depan, urusanmu nanti dikubur, di mahsyar, di sirat, itu semua aman, kami temani. Lah sekarang kamu juga sedih kan, ada keluarga, ada anak yang ditinggalkan masih kecil, bagaimana masa depannya, ini itu, banyak pemikiran meninggal yang ditinggal di belakang. Kata malaikat, itu pun juga kami urus. Jadi orang beriman itu kehidupan paling mudah, paling nyaman sedunia. Masa depan dibantu malaikat, yang di belakang pun seluruh urusan diselesaikan. Syaratnya tadi, taat, iman, takwa pada Allah. Indal maut, kondisi ini kata Mujahid, kabar gembira itu akan didapatkan oleh orang beriman indal maut, ketika kematiannya. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Mujahid fil ayah. Mujahid juga meriwayatkan mengenai tafsir ayat, qala alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru. Ayat tadi itu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, kabar gembira untuk engkau bahwa engkau mendapatkan surga.
Maknanya ayat ini, aila takhafu, yaitu kamu janganlah takut, mimma taqdamuna alaih, kepada apa-apa takdamuna yang akan kamu hadapi alaihi setelahnya. Jadi apa yang kamu hadapi? Minal maut, kematian, wa amril akhirah, urusan akhirat, kubur, mahsyar, syirat, kematian. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan pula kamu sedih ala ma khalaftum, apa-apa yang kamu tinggalkan min amri dunia, daripada urusan dunia. Min walad, anak yang kau sedihkan, wa ahlin, keluarga, wa dainin, bahkan hutang. Fa inna nastakhlifakum fi dzalika kulli, kami para malaikat akan ganti menguruskan semuanya untuk engkau. Kalaupun ada hutang, hutangnya dimudahkan diselesaikan. Akhraja Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Zaid ibni Aslam, daripada Zaid bin Aslam. Qala Zaid bin Aslam mengatakan, yu'ta, didatangkan, yu'tal mu'min indal maut. Yu'ta, didatangkan malaikat, al mu'minu, pada orang beriman, indal mauti, ketika kematiannya, fayuqalu lahu, maka akan dikatakan pada orang beriman tadi, la takhaf, jangan engkau takut, mimma anta qadimun alaih, terhadap apapun yang engkau hadapi. Malaikat ketika ada orang iman hendak meninggal dunia, maka malaikat katakan, jangan engkau takut apa-apa yang akan kau hadapi ke depan. Fayadhaba, maka menjadi hilanglah khaufahu, ketakutan orang tadi. Wala tahzan ala dunia, dan jangan engkau sedih atas dunia yang kau tinggalkan. Wala ala ahliha, dan juga jangan sedih atas keluarga engkau di dunia. Wa absyir, kabar gembira untuk engkau, bil jannati, Allah memberikan surga pada engkau. Ketika kabar gembira ini disampaikan, wayadhaba khaufuhu, hilanglah kekhawatiran orang-orang yang hendak meninggal dunia dari kalangan orang beriman. Wala tahzan ala dunia, jangan engkau sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Fayamutu, akhirnya orang itu pun meninggal dunia. Waqad aqarrallahu ainahu, Allah telah menggembirakan matanya. Akhraja Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan anil Hasan, daripada Al Hasan, annahu, bahwasanya Al Hasan, suila, beliau ditanya, an qaulihi ta'ala, mengenai firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhan engkau, radiyatan, dalam keadaan diridhoi. Beliau ditanya tentang ayat ini. Qal, maka beliau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza arada qabda ruhi abdihi, ketika Allah menghendaki untuk mencabut roh hambanya al-mu'min yang beriman, itma'annat, maka menjadi tenang, an-nafsu, jiwa orang beriman tadi, ilallah, kepada Allah Ta'ala, wa tama'annallahu ilaiha, Allah pun ridho kepada jiwa tadi. Wa qala, berkata Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, fil Masyaqatil Baghdadiyah, dalam Al-Masyaqah Al-Baghdadiyah, Imam Baihaqi mengatakan, sami'tu Muhammad bin Al-Hasan, aku mendengar Muhammad bin Al-Hasan Al-Wa'id yaqul, berkata, sami'tu abi, Muhammad bin Hasan Al-Wa'id mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, ra'aitu fi ba'dil kutub, aku melihat di sebahagian kitab, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, yudhiru ala kafil malakil maut, Allah akan menampakkan di telapak tangannya malaikat maut, Allah tampakkan bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim, bikhatin, dengan tulisan, minan nur, yang terbuat daripada nur. Ketika orang beriman hendak meninggal dunia, itu di tangan malaikat maut itu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, tulisan yang terbuat daripada nur. Tsumma ya'muruhu ayyabsutu kaffaihi lil 'arif. Tsumma ya'muruhu, kemudian Allah memerintahkan malaikat maut, ayyabsita, untuk membuka tangan, telapak tangan, ayyabsita, untuk membuka kaffaihi, kedua telapak tangannya, lil 'arif, kepada orang yang kenal kepada Allah, fi waqti wafatihi, di waktu wafatnya orang tadi. Fayuriyahu tilkal kitabah, kemudian malaikat itu pun menampakkan tulisan tadi. Fa idza ra'atha, ketika melihat tulisan itu, ruhul arif, rohnya orang yang kenal pada Allah,
tarat, maka jiwa roh tadi akan terbang ilaihi, menuju ke arahnya, fi asra'in min tarfatil ain, lebih cepat daripada kedipan mata. Orang beriman tak mau lama di dunia. Roh itu nggak susah. Kalau udah nampak seperti itu, maka mereka pun bersegera, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Wa fil Firdaus, dalam Al-Firdaus, an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, marfu'an, hadis yang marfu' daripada Nabi. Idza amarallahu ta'ala, ketika Allah memerintahkan malakal mauti, malaikat maut, biqabdi arwahi man istaujaban nar min mudnibi ummati, ketika Allah memerintahkan malaikat maut biqabdi arwahi man istaujaban nar, untuk mencabut roh orang-orang yang wajib masuk neraka, min mudnibi ummati, dari kalangan pendosa-pendosanya umatku. Dia orang Islam tapi ada dosa, bahkan termasuk pendosa. Walaupun sependosa seperti itu, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa orang-orang yang diwajibkan masuk neraka dikarenakan dosa mereka, qala, maka Allah Ta'ala menyampaikan pada malaikat tadi, basyirhum bil jannah ba'dang tiqomi kadza wa kadza ala qadri ma ya'malun yahdisuna finnar. Kata Allah, nanti setelah diazab karena kesalahan yang dia buat, maka tetap beri kabar gembira kepada dia selepas itu. Biqadri ma ya'maluna yahdisuna finnar, sesuai dengan ukuran mereka ditahan di neraka. Jadi mereka nanti ada azab kalau tak diampuni oleh Allah. Pendosa-pendosa dari kalangan umat, orang yang tak diampuni Allah akhirnya masuk neraka, tapi Allah tetap pesankan pada malaikat, kamu memang melewati ini itu, tapi nanti ujung-ujungnya di surga dapat kenikmatan ini dan lain sebagainya. Kata Allah, berikan juga kabar gembira untuk mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin, Allah ta'ala zat yang maha penyayang daripada semuanya. Nah, ini hadirin dan hadirat Bapak Ibu, kalau orang sudah bisa mati bawa iman, itu kesuksesan luar biasa. Jadi bisa mati Islam, bahkan itu target yang Allah sampaikan pada kita dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali jadi orang Islam. Kok ada yang bisa mati, meninggal dunia, membawa iman, jadi orang Islam, itu maknanya tiket surga sudah ada. Lah kalau sudah dapat tiket surga, kan tinggal beritahu aja malaikat, nanti ruangan kamu tuh kamarnya di sini, ruangan ini istananya di sana. Cuma kamu lewat neraka dulu karena solehnya kurang. Tapi kabar gembiranya tetap. Tapi seperti apapun, sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Itu kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikr mulaqatil arwah, pembahasan tentang penyambutan roh-roh orang yang telah meninggal dunia lebih dulu. Lil mayyiti, kepada orang yang baru meninggal, idza kharajat ruhuhu, ketika keluar rohnya, wajtima'uhum bihi, dan berkumpulnya arwah tadi kepada orang yang baru meninggal, wasu'aluhum anhu, dan mereka bertanya-tanya pada orang yang baru meninggal. Ini kisah mirip kehidupan di dunia. Kalau kita pergi jauh baru pulang, keluarga-keluarga kumpul, ini baru pulang berapa lama, 6 bulan tidak pulang, baru pulang haji 40 hari, seluruh keluarga kumpul di rumah tanya kabar. Orang yang baru meninggal dunia kondisinya juga sama. Orang-orang iman yang meninggal dunia lebih dulu itu seperti keluarga mereka. Jadi dalam hadis diceritakan bahwa orang beriman itu roh mereka akan berjumpa satu sama lainnya, padahal dulu di dunia mereka nggak kenal, tapi ketika di sana akrab. Maka ditanya oleh sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, apakah engkau nggak menengok burung pipit itu nggak kenal, tapi kalau sudah giliran terbang hinggap sama ngobrol kayak macam orang kenal. Orang beriman seperti itu. Kita nganggap saudara kita yang kita anggap kenal di dunia itu kan saudara. Di akhirat nanti bagaimana caranya? Persaudaraan iman saja di dunia sudah terasa, apalagi di akhirat. Walaupun di dunia tak pernah berjumpa. Daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna nafsal mu'min idza qubidat
jiwa orang beriman ketika dicabut oleh Allah, talaqaha ahlur rahmah, maka akan menyambut mereka ahli rahmat, orang-orang beriman, min ibadillah, dari kalangan hamba Allah Ta'ala, kama yalqaunal bashir min ahli dunia, sebagaimana menyambut mereka orang-orang yang memberikan kabar gembira daripada penduduk dunia. Pergi jauh ada yang nyambut. Wa yaquluna, maka mereka pun berkata, orang-orang beriman yang meninggal lebih dulu ketika nyambut orang beriman yang baru meninggal ini, apa kata mereka? Ungduru sahibukum yastarihu, biarkan dulu kawan kalian ini istirahat, ini orang baru datang kok diganggu. Fa innahu kana fi karbin syadid, dia ini baru saja melewati kesusahan yang begitu berat. Dunia itu susah, ini perjalanan panjang di dunianya baru dia lewati, biarkan istirahat. Tsumma yas'alunahu ma fa'ala fulan, setelah istirahat baru didatangi, baru saling tanya. Yas'alunahu, orang yang sudah meninggal dunia tadi bertanya, yang sudah meninggal dunia duluan bertanya pada orang yang baru meninggal, ma fa'ala fulan, itu si fulan kawan saya di dunia itu apa kabarnya sekarang? Wa fulanah, kemudian si fulanah itu tazawwajat, udah nikah lagi dia. Istri saya tinggal, itu udah nikah lagi, gimana kabarnya? Ini hadis, bukan saya. Jadi ketika meninggal saling tanya, lah katanya dulu nggak nikah kabarnya, kalau meninggal sehidup semati, betulan itu mati baru nggak nikah. Oh, itu bohong semua. Ma fa'ala fulan wa ma fa'ala fulana hal tazawwajat, fulan gimana kabarnya? Itu yang perempuan istri saya itu gimana kabarnya? Nikah lagi ya? Cuma nggak ada terusannya, cuma sampai di situ hadis. Wallahu a'lam. Jadi ini beberapa kondisi-kondisi dari keadaan-keadaan selepas kematian. Ini cerita kisah hadis cukup jelas, dan kabar-kabar gembira ini yang perlu kita tahu, sehingga sudut pandang kita memandang akhirat itu sudah berbeda kacamatanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini bedanya kita beriman memang percaya dengan kabar-kabar berita yang datang dari Nabi, sahabat, athar-athar daripada tabi'in. Ini yang merubah sudut pandang kita terhadap negeri akhirat, sehingga memandang kematian itu beda. Nah, ini hadis-hadis riwayat yang bisa kita dengarkan di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dari beberapa hadis-hadis riwayat yang kita dengarkan bisa kita ambil faedah, menambahkan keimanan kita, kecintaan pada Allah dan Rasulnya, dan mendorong kita lebih semangat di dalam beramal. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini, semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.